Tolong segera kumpulkan. Bodoh amat, kalau dia menipuku. Aku akan lapor polisi. Nyonya, ada yang menelepon menanyakan tentang biro jodoh. Ini data yang dikirim oleh gadis itu. Bagus, bagus. Gadis ini cantik sekali. Pinggulnya besar, bagus untuk melahirkan keturunan. Tidak ada penyakit keturunan, tidak punya nama keluarga. Juga pernah belajar ilmu keperawatan. Peruntungannya bahkan sangat bagus. Untuk putra sulungku, pergi dan atur semuanya. Malam ini langsung laksanakan malam pertama. Baik. Jadi ini tempat tinggal orang kaya. Mewah sekali ya. Wah, aku tidak sedang bermimpi. Wah. Jadi kamu suamiku yang koma itu, tampan sekali. Tenang saja, hari ini aku sudah menerima mahar 5 juta dari ibu kita. Mulai sekarang, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Malam ini adalah malam pertama kita berdua. Biar ku bantu mengelap tubuhmu ya. Aneh, kenapa semakin aku mengelapnya, tubuhku jadi semakin panas ya. Jangan-jangan teh yang kuminum malam ini ada masalah. Haha, menantuku. Ibu takut kamu gugup. Minumlah secangkir teh dulu baru masuk. Terima kasih, Bu. Aduh. Tidak bisa. Bagaimana bisa aku punya pikiran yang tidak pada orang yang vegetatif? Sekalipun aku mau melakukan itu. Belum tentu juga dia bisa, kan? Wow. Suamiku. Andi, aku cinta kamu. Tidak kusangka urusan suami istri ini begitu melelahkan. Meskipun dia dalam kondisi vegetatif, ternyata dia cukup tahan lama. Suamiku, kamu tenang saja. Karena aku sudah tidur denganmu. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Nona Su, tolong segera datang ke rumah sakit. Ayah Anda mau mengambil biaya pengobatan operasi ibu Anda. Suster, saya akan segera ke sana. Anda harus menahan ayah saya. Jangan sampai biarkan dia mengambil uang penyelamat nyawa ibu saya. Kang Naiksin ini istriku. Aku mengambil uangnya, bukankah itu sudah sepantasnya? Teh 32 dikirim. Su Zekian, kamu dan ibuku sudah bercerai. Istrimu yang sekarang adalah pelakor yang kau cari di luar. Su Zekian, selama hari ini aku ada di sini. Jangan harap kau bisa mengambil uang penyelamat nyawa ibuku. Tidak mau kasih uang, ya. Kau itu putriku. Hari ini juga akan kujual kau, ikut aku. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat ikut aku. Kak Bin. Aku tidak berhasil mendapatkan uangnya. Aku membawa putriku untukmu. Coba kau lihat. Lumayan, kan? Hari ini aku bahkan sengaja mendandaninya. Hehehe, dia bahkan masih perawan. Tidak, hari ini aku sama sekali tidak boleh dihancurkan oleh mereka. Yang aku mau itu uang. Kau malah membawakanku seorang wanita. Apa maksudmu ini?
Kak Kun. Kak Kun, tidak ada maksud lain. Ini kan sebagai bentuk penghormatan untuk Anda. Kau binatang yang bahkan menjual putri kandungmu sendiri. Gadis kecil ini lumayan cantik juga, kulitnya halus dan lembut. Aku ini Kak Kun dari Siwan. Kamu siapa? Xiao Jian, asisten khusus utama grup Qiangsheng, datang untuk menjemput nyonya muda keluarga Huo pulang. Nyonya muda, Anda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, terima kasih. Kenapa kamu bisa ada di sini? Datang ke sini untuk urusan bisnis. Kebetulan melihatmu ditangkap oleh mereka. Hari ini untung ada asisten Chen. Kalau tidak, kehormatanku tidak akan selamat. Putriku. Sejak kapan kamu jadi nyonya muda keluarga kita? Kenapa tidak bilang sepatah kata pun pada ayah? Diam, orang sepertimu tidak pantas menjadi ayahku. Aku peringatkan kamu, jangan berani mengganggu ibuku di rumah sakit lagi. Beraninya kamu bicara seperti itu pada ayahmu. Hari ini kamu sudah membuatku sangat malu. Dan menderita luka separah ini. Masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja. Kak Kui, aku sekarang adalah nyonya muda keluarga Huo. Kamu mau uang, aku akan berikan. Cih, kamu sudah menjual putrimu sendiri. Apa dia bisa memberimu uang? Awas, ada orang datang. Awas kau, tunggu saja. Sayang. Hari ini aku hampir dijual oleh ayahku yang penjudi untuk melunasi utangnya. Untungnya asistenmu datang tepat waktu. Kamu tidak tahu saja. Ayahku yang penjudi itu lebih menyayangi anak laki-laki. Di hatinya hanya ada adik tiri seayahku. Dia menganggapku sebagai mesin ATM. Sejak aku lahir, dia sudah tidak menginginkanku. Juga tidak memberiku uang nafkah. Sekarang malah mau mengambil uang untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Benar-benar tidak tahu diri. Andai saja kamu sadar. Setidaknya masih ada orang yang melindungiku. Tapi meskipun kamu tidak sadar juga tidak apa-apa. Ibu sudah berjanji padaku. Setelah kamu meninggal nanti, beliau akan memberiku sejumlah uang kompensasi. Saat itu aku juga bisa hidup, berkecukupan, menjadi seorang wanita kaya. Aduh, kakak iparku yang malang, menjaga suami yang koma ini, hatimu pasti sangat kesepian. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan kenikmatan menjadi seorang wanita. Kakak, aku dan kakak ipar hanya bercanda. Sayang, kamu sudah sadar. Aku panggilkan ibu dan dokter. Dokter, bagaimana keadaan putraku? Kondisi tubuh Tuan Huo pulih dengan baik. Ada tanda-tanda akan sadar. Bagus sekali. Syukurlah. Terima kasih, Tuhan. Sumo, kamu benar-benar membawa keberuntungan. Begitu kamu menikah kemari, Jing Chen langsung akan sadar. Itu karena ibu merawat Jing Chen dengan baik. Benar-benar gadis yang pengertian. Kartu hitam ini untukmu. Limitnya tak terbatas, pakai saja sesukamu. Bagus sekali. Biaya perawatan ibuku setelah operasi akhirnya terjamin. Terima kasih, Ma, aku pasti akan merawat Jing Chen dengan baik. Sering-seringlah temani Jing Chen bicara, beri dia pijatan. Siapa tahu dia bisa lebih cepat sadar. Minum teh. Tidak perlu di rumah ini. Yang pantas menuangkan teh untukku hanyalah Jing Chen. Sama seperti semua yang ada di rumah ini hanya boleh menjadi milik Jing Chen. Kamu hanyalah seorang anak haram. Sadari posisimu. Jangan punya pikiran yang tidak seharusnya. Paham? Aku paham, Ma. Jing Chen akan segera sadar. Karena kau memanggilku Mama. Aku tidak akan memberitahunya soal ini. Tapi bagaimanapun juga, Sumo adalah kakak iparmu. Dia telah dirugikan. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kakak ipar, maafkan aku. Tidak apa-apa, ingat, adik ipar. Lain kali sadari saja posisimu. Bagaimanapun juga, aku ini kakak iparmu. Paham. Orang tua bangka. Kamu ingin aku bersikap seenaknya. Aku justru tidak akan bersikap seenaknya. Aku bahkan akan melahirkan cucu laki-laki tertua keluarga Huo untuk Xiao Tian. Saat itu tiba, kita lihat saja apa kamu masih tidak memihakku.
Sayang, ibu baik sekali padaku. Hari ini dia memberiku sebuah black card. Menyuruhku memakainya sesuka hati. Dia bahkan memarahi adikmu untuk melampiaskan amarahku. Kalau kamu tidak segera sadar, harta keluargamu bisa jadi milik adikmu semua. Memang suamiku yang terbaik. Sudah menjadi manusia vegetatif. Sensasi mengetuknya masih terasa enak. Dokter bilang, berikan banyak rangsangan untuk merangsangmu. Itu akan membantu pemulihanmu. Kalau begitu, apa menggelitikmu juga termasuk memberimu rangsangan? Kalau kamu masih belum sadar juga, istrimu ini akan menjadi tua dan tidak cantik lagi. Oke. Tapi, kamu sebagai bantal guling manusia ini cukup nyaman juga. Pagi, Bu. Pagi. Adik ipar. Duduklah. Sumo, semalam kamu sudah bekerja keras merawat Jing Chen. Ayo makan daging ini. Terima kasih, Ma. Loh. Ada apa ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin sakit maangku kambuh. Kalau begitu setelah makan cepatlah pergi ke rumah sakit. Kesehatan adalah yang terpenting. Terima kasih, Ma. Reaksi ini kenapa seperti orang hamil? Tapi bagaimana bisa seorang pria tak berguna membuat orang hamil? Kecuali dia punya pria lain di luar sana. Nyonya. Laporan tes kehamilan Sumo sudah keluar. Dia benar-benar hamil. Hamil. Lalu siapa pria itu? Aku adalah ayah kandung Sumo. Aku tahu siapa pria itu. Baik, tapi dia adalah putri kandungmu. Apa kamu tega? Benar, dia putri kandungku. Tapi dia tidak mengakuiku sebagai ayahnya. Dia menyebabkan satu jariku dipotong. Lalu untuk apa aku mengakuinya? Apapun permintaan Anda, katakan saja. Sayang. Aku hamil. Kalau dihitung-hitung harinya, seharusnya pas hari pernikahan kita. Kapan ya kita membuatnya? Saat kamu sadar nanti, kamu tidak boleh menyangkalnya. Kalau kamu sampai menyangkalnya, aku akan lari membawa anak kita, supaya kamu tidak akan pernah bisa menemukan kami lagi. Kakak ipar. Kamu hanyalah seorang gadis liar yang berasal dari perkampungan kumuh. Sebaiknya sadarilah posisimu. Kamu itu hanya dinikahkan untuk menolak bala bagi keluarga Huo. Status nyonya muda keluarga Huo, aku memang tidak pantas. HMPH, memangnya kamu pantas? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Suamimu itu hanyalah seorang anak haram. Dia sudah ditakdirkan tidak akan bisa mewarisi kekayaan keluarga Huo. Kamu juga tidak akan pernah bisa menjadi nyonya besar di keluarga Huo. Kamu apa? Kalau kamu cari masalah lagi, awas aku tampar. Kakak ipar pandai sekali bersilat lidah ya. Tapi aku juga mau memberitahumu, suami orang lain itu tidak boleh kamu sentuh. Seingatku, suamimulah yang tidak bisa mengendalikan adiknya sendiri. Kamu mengada-ada, kelakuan suamimu sudah seperti itu. Kamu masih saja membelanya. Kalian berdua benar-benar sangat serasi. Aku sarankan kalian langsung terikat saja. Tolong jangan biarkan dia keluar untuk menyakitiku. Kalau dia berani keluar lagi untuk menyakitiku, awas, aku akan membantumu mematahkan kaki ketiganya, dan membuatmu menjadi janda hidup. Kalian,
sekarang, saat ini juga. Bawa dia ke belakang untukku. Dasar kau binatang kecil, benar-benar memalukan. Ah, andai saja aku tahu kau begitu tidak tahu diri. Saat kau baru saja lahir. Seharusnya kau kubuang dan kutenggelamkan di dalam pispot. Sekarang kau hamil anak haram. Masih saja mempermalukan diri di sini. Astaga. Sebenarnya apa yang kau bicarakan omong kosong ini? Ayahku tidak bicara omong kosong. Lihat saja semua perbuatan memalukan yang kau lakukan sendiri. Mungkin kau sendiri bahkan tidak tahu. Anak haram dalam kandunganmu itu anak siapa, kan? Bu, aku tidak foto-foto ini. Semuanya hasil editan. Aku tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianati Jinjeng. Ataupun yang memalukan keluarga Huo. Nyonya Hou. Salahkan saya yang tidak tegas mendidiknya. Anak ini memang sulit diatur sejak kecil, bergaul bebas di mana-mana. Dia juga mencuri uangku. Entah sudah berapa pria yang menidurinya. Aku benar-benar malu sekali. Apa yang kau katakan itu benar? Nyonya, saya sama sekali tidak berbohong. Aduh, sekarang dia sedang mengandung anak haram. Dia hanya ingin memanfaatkan anak ini untuk menjadi nyonya muda di keluarga kaya, untuk merebut harta keluarga Huo kalian. Kamu demi membayar utang judimu. Hampir menjualku kepada rentenir. Sekarang kau malah memfitnahku berselingkuh. Kau mau menggugurkan anak dalam kandunganku. Bagaimana bisa aku punya ayah sepertimu yang demi uang tega menjual putrinya sendiri? Omong kosong. Tidak ada yang mau mendengarkan omong kosongmu di sini, cepat pergi. Cepatlah bangun, tolong aku, tolong anak kita. Jing Chen, tolong aku. Tolong anak kita. Siapa yang mau kau kirim ke kelab? Kau berani memukul ayahku? Apa kau sudah bosan hidup? Baik, sekarang berdirilah dengan benar. Siapa yang mau kau jual ke kelab? Hal pertama yang dia lakukan setelah sadar ternyata adalah melindungiku. Bukan menantu yang baik ya? Kau salah paham padanya. Dia bermain gila di luar, mengandung anak haram. Makanya yang kulakukan itu benar. Kakak berselingkuh di luar. Kalau tidak percaya lihat saja foto-foto itu. Anak itu adalah anakku. Apa yang telah kalian semua lakukan? Aku tahu semuanya dengan sangat jelas. Foto ini asli atau palsu? Perlu aku panggil orang untuk memeriksanya. Kalau itu palsu, aku tidak keberatan melumpuhkan kedua tangan putramu lagi. Tidak, jangan-jangan menantuku. Kakak, tolong aku memohon pada kakak ipar. Kakak ingin aku belajar darimu. Jangan harap. Ibuku tidak pernah melahirkan adik laki-laki untukku. Aku salah, aku benar-benar salah. Itu semua karena Kak, aku salah. Kak, usir dia keluar. Jangan. Kak, maafkan aku. Aku ayah kandungmu. Kamu tidak boleh mengabaikan ayahmu. Kakak sepertinya sudah cukup. Bagaimanapun juga mereka adalah keluarga kakak ipar. Bicara soal keluarga, aku dan adik ipar. Urusanku dengan adik laki-laki tersayang ini juga harus diselesaikan. Kak, waktu itu aku benar-benar hanya bercanda dengan kakak ipar. Aku melakukannya demi dia. Aku mau kamu menerima ini. Kakak. Ibu, Jing Chen, jangan terlalu keras padanya. Bagaimanapun juga, Xiao Tian juga adik kandungmu seayah. Kali ini, demi ibu. Aku ampuni kamu sekali ini. Kalau kamu berani melakukannya lagi, aku sendiri yang akan melenyapkan barang kotor milikmu itu. Kakak, kami tahu kami salah. Lain kali kami tidak akan mengganggu kakak ipar lagi. Pergi. Selama ini aku sudah membuat ibu khawatir. Jing Chen, kamu ini. Ibu, waktu itu saat aku sedang memeriksa lokasi konstruksi. Tiba-tiba ada seseorang yang mendorongku dari belakang. Agar tidak membuat musuh curiga, untuk mengungkap dalang di baliknya. Aku berpura-pura jatuh hingga menjadi koma. Aku hanya berbaring diam di tempat tidur, menunggu dalang di baliknya muncul. Untuk menjaga kekuatan ototku, agar ototku tidak menyusut. Setiap kali saat malam sudah larut dan sepi, aku akan diam-diam bangun dari tempat tidur untuk berolahraga.
Syukurlah. Berarti malam itu ibu tidak sedang bermimpi, ya. Melihatmu baik-baik saja, ibu jadi lega. Lalu apa kamu masih ingat siapa yang mendorongmu? Bu, aku sudah hampir selesai menyelidikinya, tapi sekarang belum bisa memberitahumu. Tapi sudah ada petunjuk. Baik. Kamu pasti punya rencanamu sendiri. Cepat lihat istrimu. Selama ini dia sudah banyak menderita. Jangan salahkan ibu, ya. Baiklah, kalian suami istri bicaralah baik-baik. Ibu keluar dulu sebentar. Bu. Istriku tersayang. Kamu menciumku diam-diam saat aku koma. Aku belum membuat perhitungan denganmu soal itu. Sekarang harus dibayar. You come to me when you need me. Waktu itu aku kira kamu benar-benar akan. Syukurlah sudah sembuh. Aku hanya bercanda, tenang saja, tidak akan ada lagi yang menindasmu. Winton, aku harap kamu bisa menepati janjimu. Kalian ayah dan anak beraninya berbohong padaku. Dan membuatku dipermalukan oleh Huo Jingjeng. Ali, potong lidah mereka. Buat mereka tidak bisa bicara lagi. Hahaha, aduh. Bos, beri aku satu kesempatan, dong. Aduh, saya mengaku salah. Kalau begitu, akan kuberikan satu kesempatan lagi. Hahaha. Bantu aku menyingkirkan Sunian. Buat aku tidak pernah melihat wajahnya lagi di kediaman Huo. Paham, paham. Saya jamin seumur hidup ini Anda tidak akan melihatnya lagi. Ampun, ampun. Bisa diatur. Bu, dokter bilang kondisi ibu sudah jauh lebih baik. Sebentar lagi sudah bisa keluar dari rumah sakit, Momo. Selama ini kamu pasti sangat lelah, ya. Ini semua salah tubuh ibu yang lemah dan tidak berguna ini. Selalu merepotkanmu. Lebih baik aku mati saja. Bu. Ibu jangan bicara yang pesimis seperti itu. Ibu tidak merepotkanku. Kalau bukan karena dulu ibu memulung untuk membesarkanku, aku juga tidak mungkin bisa hidup sampai sebesar ini, kan? Aku sekarang ini, sudah sepantasnya aku melakukan apapun untuk ibu. Keluarga pasien Kang Naixin, tolong ke lantai bawah untuk membayar biaya rawat inap. Biar aku yang pergi. Apa yang kalian berdua lakukan? Apalagi kamu baru saja selesai operasi. Bagaimanapun juga, kita pernah menjadi suami istri. Sesekali datang menjengukmu. Aku tidak perlu kau jenguk. Pergi kau dari sini. Mama, Mami. Pasien tiba-tiba terkena serangan jantung. Mohon keluarga pasien beri jalan. Berarti dia akan segera mati. Su Deqian, kenapa kau ada di sini? Ibuku jadi begini karena kau, kan? Kau bilang apa? Aku sedang bicara dengan ibumu. Ku bilang, putri baik hasil didikanmu ini. Demi uang menjual dirinya ke keluarga kaya. Menjadi pengantin pembawa hoki untuk pria koma itu. Setelah menikah, tidak tahan lagi menahan sepi. Berselingkuh di luar, sudah ganti majikan. Kau anggap dirimu pelacur? Hah, kau tahu ibuku celaka karenamu. Sialan, ini salah paham. Putri itu adalah aku. Katanya kau payah dalam urusan itu. Dan mengandung anak haram. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Aku sangat kenal sifat istriku. Jangan memfitnahnya di sini. Tidak. Tidak apa-apa. Biar aku yang selesaikan. Tuan Su Deqian, Anda dicurigai mengorganisir perjudian dan melakukan penganiayaan. Bukan, Pak Polisi, tolong dengarkan penjelasan saya. Seharusnya kau yang membusuk di penjara, Sumo. Tolong bela ayah. Su Deqian, orang sepertimu tidak pantas menjadi ayahku. Kau masih mau aku menolongmu, bermimpi saja. Sumo. Kau anak durhaka. Sialan, dia yang durhaka, tenang saja.
Setelah ini, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Mengenai ibu, aku sudah mengatur dokter terbaik. Sayang, terima kasih. Di antara kita tidak perlu sungkan seperti ini. Memukulnya sama saja dengan cari mati. Ternyata aku begitu penting di hati Jing Cheng. Sudekian benar-benar tua bangka tidak berguna. Gagal membuat Sumo pingsan. Malah membuat dirinya sendiri masuk penjara. Sumo, jangan bermimpi di siang bolong. Di hati kakakku hanya ada cinta sejatinya. Maiki, kamu itu hanyalah alat pemuas nafsu belaka. Jangan coba mengadu domba aku dan Jing Cheng. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Magi sudah kembali ke negara ini. Dia menjadi asisten di sisi kakak. Kurasa tidak lama lagi kamu akan diusir dari rumah ini. Apa kamu mengganggu Sumo lagi? Tidak, Ma. Aku dan kakak ipar hanya mengobrol santai. Oh, Mama masih ada urusan. Kalian lanjut saja mengobrol. Siner. Kalau wanita ular itu berani mengganggumu lagi, bilang saja pada Mama. Mama akan membelamu. Tenang saja, Ma, sekarang tidak ada yang berani menggangguku. Cepat atau lambat aku akan menemukan cara untuk membereskanmu. Sebentar lagi sudah tengah hari. Cepatlah antarkan makan siang untuk Jing Chen. Kalian kan pasangan muda. Harus lebih sering memupuk hubungan kalian. Di hati kakakku hanya ada cinta masa lalunya itu. Magi ya, baiklah. Halo, apakah CEO kalian, Tuan Hu Jinjeng, ada di tempat? Saya adalah istrinya. Saya datang untuk mengantarkan makan siang untuknya. Kamu mau jadi istrinya CEO? Di seluruh perusahaan ini, siapa yang tidak tahu kalau pacar CEO kami adalah asisten khusus Mai? Kamu ini wanita rendahan dari mana? Beraninya kamu menyamar sebagai istri CEO kami. Benar-benar konyol dan menggelikan. Grup Qiangsheng kalian. Setidaknya kan termasuk grup 500 besar dunia. Resepsionisnya kok etikanya begini? Masih lebih baik satpam di depan pintu. Beraninya kamu bilang etika saya buruk. Ada apa asisten Mai? Wanita ini mengaku sebagai istri presdir kita. Apa dia itu Maiki? Nona, jika ada yang salah dari perlakuan resepsionis kami, saya minta maaf kepada Anda mewakilinya. Hanya saja jika Anda ingin bertemu dengan presdir, jangan menggunakan alasan bahwa Anda adalah istri presdir. Katakan saja langsung pada saya jika ada urusan. Nanti akan saya sampaikan. Tapi menurut saya pembicaraan antara suami istri tidak perlu disampaikan oleh orang luar. Tunggu sebentar. Orangnya mana? Seharusnya Anda tahu diri. Jika Anda sadar diri sebaiknya cepat pergi dari sini. Jangan sampai nanti presdir menyangkalnya di depan Anda. Nanti Anda sebagai seorang gadis akan merasa sangat malu. Tapi menurut saya yang akan merasa malu itu seharusnya Anda. Benarkan, suamiku? Kenapa kamu datang kemari? Ternyata Anda benar-benar istri presdir. Aku datang untuk mengantarkan makan siangmu. Ternyata, yang satu bilang aku wanita murahan. Satunya lagi bilang aku tidak tahu diri. Bukan begitu, presdir. Saya tidak bermaksud begitu. Proses surat pemecatannya. Magi. Lain kali, jaga bicaramu. Maaf, ini salah saya. Tidak apa-apa. Asalkan kau ingat kalau aku adalah istri Jing Chen. Itu sudah cukup. Tentu oh ya. Nanti saat aku pergi ke pesta makan malam denganmu, sebaiknya aku pakai gaun malam rumbai hitam itu, ya. Huo Jingchen brengsek. Di depanku dia membelaku. Tapi diam-diam pergi ke pesta makan malam dengan Magi. Sepertinya kalian masih ada urusan. Aku pergi dulu. Hei, Jingchen. Aku mau bicara denganmu. Pesta makan malam nanti dibatalkan. Ternyata Jing Chen begitu peduli pada wanita ini. Membiarkan wanita lain menjadi pasanganmu. Membuatmu cemburu ya? Siapa sebenarnya Magi? Dia teman kuliahku. Sebelum aku bertemu denganmu, dia selalu menjadi pendampingku, membantuku menolak banyak pengagum yang tak diinginkan. Hubunganku dengannya murni tanpa apa-apa. Kalau kamu tidak suka,
Lain kali aku tidak akan membiarkannya. Seolah-olah aku ini picik sekali. Istriku sama sekali tidak picik. Sangat murah hati, sampai-sampai saat aku tidak bisa bergerak. Diam-diam mengambil kesempatan padaku. Aku tidak melakukannya. Magi. Kita bekerja sama. Coba katakan, kalau dulu kamu tidak melanjutkan studi ke luar negeri, mana mungkin giliran Sumo yang menikah dengan kakak? Hanya bisa menyalahkan takdirku dengan Jing Chen yang tidak berjodoh. Sekarang Sumo sedang mengandung cucu laki-laki pertama keluarga Huo. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Lalu bagaimana jika anaknya tiada? Nyonya Su, ada paket untuk Anda. Sampai jumpa. Ahlinya sudah masuk. Wanita usia 50 tahun, miokarditis parah. Bagaimana cara memulihkan kondisi tubuhnya? Saya punya satu set teknik pijat yang unik, bisa membantu memulihkan kondisi tubuh. Tapi saya memijat sesuai metode Anda. Ibuku benar-benar jauh lebih membaik, lebih manjur daripada minum obat. Jika rutin dilakukan dalam jangka panjang akan lebih efektif. Master, Anda hebat sekali. Bolehkah saya berguru pada Anda? Master, apakah Anda punya cara untuk menyadarkan pasien vegetatif? Ada, berikan alamatnya pada saya. Saya akan mengirimkanmu 2 resep obat. Minum tepat waktu dan kombinasikan dengan pijatan. Asalkan dia sadar, itu sudah cukup. Nomor ini sepertinya milik Master. Selama ini aku selalu mengobrol dengan Master secara online. Kami belum pernah benar-benar berbicara. Halo, apakah ini Master? Iya. Ternyata Masternya seorang pria. Mendengar suaranya, sepertinya masih cukup muda. Master, obat yang Anda kirimkan sudah saya terima. Tetapi suami saya yang vegetatif sudah sadar. Sepertinya sudah tidak diperlukan lagi, ya. Dia sudah lama dalam kondisi vegetatif. Fungsi ototnya mudah mengalami kelainan. Sebaiknya pergi untuk diperiksa. Dia baik-baik saja. Seharusnya tidak terjadi kelainan apapun, kan? Bagaimanapun juga, Master, terima kasih banyak untuk kali ini. Nanti kalau ada waktu, saya akan mentraktir Anda makan. Kelainan apa? Jangan-jangan Nyonya ingin bekerja sama dengan pria simpanannya di luar untuk mencelakai tuan muda. Silakan masuk, Siri. Terima kasih sudah mengambilkan obatnya. Kalau begitu saya permisi dulu. Perutku sakit sekali. Kak Zhang, Nona Su. Maaf, saya juga dipaksa. Maaf. Jinjeng, tolong aku. Bayiku. Permisi. Jinjeng sedang mandi. Aku di sini. Jadi ini yang kamu bilang tidak ada apa-apa dengan Mikey? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kantorku tanpa izin dan menyentuh ponselku? Jinjen, saya hanya melihat kantor Anda sedikit berantakan, jadi saya bantu merapikannya. Lain kali, jangan sembarangan masuk ke kantorku. Selain itu, jangan panggil aku Jing Chen. Panggil aku Presiden Huo. Aku takut istriku salah paham. Jinjen, apa kita harus bersikap sedingin ini? Direktur Mikey, saya harap kamu sadar akan posisimu. Dari dulu sampai sekarang, hubungan kita hanyalah atasan dan bawahan. Kalau kamu tidak bisa menerima posisimu itu, saya tidak keberatan mencari penggantimu. Saya mengerti, Presiden Huo. Gawat, Presiden Huo, Nyonya keguguran. Apa? Hanya hubungan atasan dan bawahan saja. Sebentar lagi juga bukan.
Sayang. Enyah. Aku tidak mau melihatmu. Kamu jangan sedih, nanti kita bisa punya anak lagi. Tidak akan, kalaupun ada, itu anakmu dengan Mikey. Aku dan Mikey tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu kenapa saat aku meneleponmu? Yang mengangkat teleponnya Mikey. Dia bahkan bilang kamu sedang mandi. Jadi saat aku dan bayi kita berjuang antara hidup dan mati, kamu malah asyik membuat bayi yang lain. Sayang, sungguh tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu benar-benar membuatku muak. Lalu apa kamu akan menyuruh Mikey pergi? Sekarang aku jelaskan pun tidak ada gunanya. Tapi aku berjanji padamu, anak kita tidak akan mati sia-sia. Aku pasti akan memberimu pertanggungjawaban, simpan saja harapanmu itu, masih ada kegunaan. Sekarang aku tidak bisa membiarkannya pergi, maaf. Songzi hari ini makan kue bulan. Entah badannya sudah pulih atau belum. Aku kasih tahu kamu satu rahasia ya. Keguguran Nyonya muda kita memang bukan kecelakaan. Ada apa? Pada hari Nyonya keguguran, aku sedang berdiri di luar pintu. Aku mendengarnya menelepon seorang pria lain. Katanya mau membunuh tuan muda. Tidak mungkin, mana mungkin ini bohong. Aku bahkan punya rekamannya. Nyonya. Mama. Maafkan aku, aku tidak melindungimu. Kakak ipar, kamu memang seharusnya minta maaf. Bukan hanya punya pria lain di luar, tapi juga ingin membunuh kakak. Kamu bicara omong kosong apa? Aku tidak bicara omong kosong. Mama sudah menyelidiki semuanya dengan jelas, kan? Mama, Sumo. Aku memberimu satu kesempatan untuk menjelaskan, ada apa dengan pria lain itu, dan bagaimana bayimu bisa keguguran. Pria lain apa? Aku minum obat dari Kak Zhang. Karena itulah bayinya tidak bisa diselamatkan. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tetap tidak mau berkata jujur, bawa orangnya kemari. Guru, obat yang Anda kirimkan sudah aku terima. Tapi suamiku yang dalam kondisi vegetatif sudah pulih. Sepertinya sudah tidak diperlukan lagi. Ini ditemukan saat menggeledah kamar Nyonya muda. Obat ini untuk menyadarkan orang dari koma. Untuk memulihkan tubuhnya. Ini adalah obat yang bisa membuat trakea gagal berfungsi secara perlahan. Bagaimana mungkin? Ini bukan obatku. Kau menukar obatku. Cukup. Ibu, lihat, buktinya sudah jelas. Ibu, aku percaya Sumo dijebak. Kalau aku sampai menemukan orang itu, aku pasti tidak akan melepaskannya. Kakak, jangan keras kepala lagi. Kakak ipar berselingkuh dengan pria lain, dan dia sendiri yang menggugurkan kandungannya. Kalau kau masih tidak percaya, suruh saja Dr. Liu memeriksa nadinya, maka semuanya akan jelas. Zhu Yeking, kau terus-menerus memfitnahku. Memfitnah atau tidak, cukup periksa nadinya dan kita akan tahu. Nyonya keguguran karena meminum obat penggugur kandungan yang sangat keras. Bagaimana mungkin? Obat ini telah merusak rahimmu. Kau tidak akan bisa hamil lagi. Tidak mungkin. Jangan dengarkan omong kosong dokter gadungan ini. Dr. Liu adalah dokter terbaik di kota Haizu. Bagaimana mungkin dia dokter gadungan? Diam. Benarkah sudah tidak ada harapan sedikit pun untuk hamil? Kecuali tabib dewa dari keluarga tabib turun-temurun itu turun gunung. Jika tidak, minum obat sebanyak apapun tidak akan bisa hamil lagi. Aku pernah dengar tentang tabib dewa ini. Penyakit parah apapun bisa dia sembuhkan. Tapi dia sangat misterius dan sulit ditemui. Orangnya tidak bisa ditemukan. Kakak ipar, tidak kusangka kau telah mencelakai anak kakak. Dan juga mencelakai dirimu sendiri. Zhu Yeking, sebaiknya masalah anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Beraninya kau memukul. Aku yang ingin memukulnya. Kau cari mati ya? Ibu, lihat kakak, sudah cukup. Jingchen, soal obat itu. Kau bisa bilang orang lain yang menjebak dan memfitnahmu. Tapi keluarga Huo kita sama sekali tidak boleh tidak punya keturunan. Ibu, keluarga Huo kita kan tidak punya tahta untuk diwariskan. Kenapa harus terus membahas soal keturunan? Kakak, kau ini bodoh sekali ya. Kalau tidak ada keturunan, bukankah itu berarti harta keluarga akan jatuh ke tangan orang luar? Aku beritahu kau, sekalipun jatuh ke tangan orang luar, harta itu sama sekali tidak akan jatuh ke tanganmu dan Huo Xiaotian. Ibu, masalah ini akan aku selidiki sampai tuntas. Tapi masalah keturunan ini. Ibu, tenang saja, aku akan menyelesaikan semuanya. Sumo sekarang keguguran, kondisinya sangat lemah, aku akan membawanya pulang dulu.
Ibu. Jangan-jangan kakak sekarang sudah dibutakan oleh kakak ipar. Kenapa dulu ibu membiarkan wanita seperti itu masuk ke keluarga kita? Tutup mulutmu. Ibu. Maiki sudah kembali dari luar negeri. Di dalam hatinya masih ada kakak. Gadis itu, Maiki, sepertinya cukup baik. Benar, Bu, kalau ada kesempatan, akan kuajak dia ke rumah untuk minum teh. Baiklah, kalian semua keluarlah. Kamu juga pergilah. Aku pasti akan menemukan orang yang menjebakku. Dan membalaskan dendam anak kita. Tenang saja, aku sama sekali tidak akan melepaskan orang itu. Tapi sekarang kamu terlalu lemah. Istirahatlah yang baik. Kamu sungguh tidak keberatan aku tidak akan bisa punya anak lagi. Gadis bodoh. Aku sudah memilikimu, hartaku yang paling berharga. Untuk apa lagi butuh seorang anak? Aku masih ada urusan, harus pergi sebentar. Nanti malam aku kembali menemanimu, ya sayang. Jing Chen, sebaiknya kamu jangan menyia-nyiakan kepercayaanku lagi. Sudah siap, 3. Sebagai seorang wanita, bahkan tidak bisa melahirkan anak. Posisi sebagai Nyonya Sumomo, berapa lama bisa kamu pertahankan? Nona Ai justru bisa melahirkan, tapi yang dilahirkannya adalah anak haram. Tidak bisa diakui di depan umum. Ada apa mencariku? Ada dokumen yang sangat penting yang perlu Anda tanda tangani. Lain kali jika tidak ada urusan yang sangat penting, jangan datang sembarangan. Baik. Kamu tidak akan bisa duduk di posisi nyonya besar lebih lama lagi. Kakak ipar, ada tamu di rumah. Ibu menyuruhmu turun. Lepaskan aku, anjing busuk. Bersihkan tempat tidurku. Kalau tidak, akan kubenamkan kepalamu di toilet. Anak baik. Kamu benar-benar rela berkorban sebanyak ini demi Jing Chen. Tante, aku menyukai segala hal tentang Jing Chen. Melakukan apapun untuknya itu sepadan. Aku memanggilmu kemari. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Duduklah keluarga Huo kami. Meskipun tidak ada tahta yang harus diwariskan, tapi kekayaan keluarga yang begitu besar juga tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Tetap harus diwariskan oleh anak Jing Chen. Dokter bilang aku tidak bisa melahirkan. Jadi Bu, maksud Anda adalah kamu dinikahkan ke dalam keluarga ini untuk membawa keberuntungan. Jing Chen bisa sadar juga separuh berkat jasamu. Karena itu aku tidak ingin bertindak terlalu jauh. Aku memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama adalah membiarkan Mai Qi melahirkan anak Jing Chen. Anak itu akan diasuh atas namamu. Nona Mai juga bersedia demi Jing Chen. Aku bersedia melakukan apapun. Nona Mai sungguh mulia sekali. Bukan hanya bersedia menjadi selingkuhan orang lain, bahkan bersedia menjadi alat untuk melahirkan anak. Aku hanya tidak ingin Jing Chen sedih, dan juga tidak ingin tante merasa kesulitan karena masalah keturunan. Baik, baik, baik. Kalau saja ini terjadi di zaman dahulu, aku bahkan harus menganugerahkan penghargaan selir terbaik untuk Nona Mai. Cukup, Sumo. Mai Qi itu menghormatimu dan rela berkorban demi keluarga Huo, sedangkan kamu malah memfitnahnya. Sama sekali tidak punya wibawa sebagai Nyonya Huo. Ma, jangan marah. Sekarang ini adalah negara hukum, sekalipun aku bersedia. Hukum belum tentu mengizinkannya. Mari kita bicarakan pilihan kedua yang ibu sebutkan. Pilihan kedua adalah kamu berinisiatif untuk menceraikan Jing Chen. Tenang saja, keluarga Huo akan memberimu kompensasi yang pantas. Dulu, kalau bukan karena uang yang diberikan mama kepadaku, ibuku juga tidak akan hidup sampai sekarang. Jadi kamu tahu caranya berterima kasih. Kamu setuju untuk bercerai. Aku tidak akan bercerai. Aku juga tidak akan membiarkan orang lain melahirkan anak itu. Tapi aku akan berusaha sebisa mungkin untuk menemukan cara dan berusaha mengandung anak Jing Chen. Bahkan jika kamu menemukan dokter hebat yang menyembuhkanmu, pria brengsek itu tetap tidak akan mencintaimu. Adik ipar, apa kamu cari gara-gara lagi Nona Su, jangan-jangan kamu mengincar kekayaan keluarga Huo, makanya kamu tidak mau bercerai, kan? Sumo,
aku sungguh tidak menyangka kamu orang yang seperti ini. Tidak apa-apa, Ma. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Zhu Yeqing, apa yang mau kamu lakukan? Hei, Bibi, ini semua demi Jing Chen, demi penerus keluarga Huo. Jing Chen tidak akan membiarkanmu lolos. Ini juga kehendak Mama. Apa kakak berani melawan Mama? Tanda tangani saja, kecuali Jing Qian yang bicara. Kalau tidak, aku sama sekali tidak akan menandatangani surat cerai itu. Baik. Tidak mau tanda tangan, ya. Kalau begitu akan kurusak wajahmu. Kita lihat saja apa kakak masih menginginkanmu. Beraninya kamu. Tentu saja berani. Sayang, kamu tidak apa-apa. Kalau kamu tidak segera datang, kamu harus ganti istri. Tante Jing Chen sudah tua. Satu-satunya keinginannya adalah agar kamu punya anak. Aku punya anak atau tidak, itu bukan urusanmu. Jing Chen, Magi melakukannya demi kamu. Dia rela berkorban demi keluarga Huo. Dia tulus kepadamu. Aku tidak membutuhkan wanita lain selain Sumo untuk melahirkan anak untukku. Tapi Sumo telah menggugurkan anak kalian. Bu, Sumo tidak menggugurkan anak itu sendiri. Ini adalah tagihan rekening Bank Bibi Zhang. 10 hari yang lalu, tiba-tiba ada uang 100.000 masuk ke rekening bankmu. Uang ini saya. Masih tidak mau jujur ya? Potong lidahnya. Bukan, nyonya muda kedua yang menyuruhku melakukannya. Nyonya muda kedua yang menyuruhku untuk mengganti tonik nyonya muda pertama dengan obat penggugur kandungan dan juga mengganti obat di kamar nyonya muda pertama dengan racun. Bukan aku, sungguh bukan aku. Omong kosong apa yang kau bicarakan, kakak, dia pasti menerima uang dari kakak ipar. Karena itu dia memfitnahku di sini. Diam. Aku tidak melakukannya, ini uang 100.000 yang diberikan nyonya muda kedua padaku. Aku tidak membelanjakannya sepeser pun, tapi memang benar nyonya muda pertama mengobrol dengan seorang pria. Ya. Orang itu adalah guruku. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana mungkin dia pria simpananku? Kau bilang bukan, jadi itu bukan. Kamu hanyalah seorang gadis tolak bala. Beraninya kau mengukulku. Aku memang gadis tolak bala. Tapi aku tidak pernah menginginkan kekayaan keluarga Huo kalian. Dan aku tidak pernah menyakiti satu orang pun. Tapi kau terus-menerus mencelakai anakku. Membuatku tidak akan pernah bisa memiliki anakku sendiri lagi. Ibu, tolong aku. Jangan panggil aku ibu. Tidak punya menantu perempuan berhati keji sepertimu. Suamiku. Suamiku, kau akhirnya datang juga. Aku sudah tahu semua yang dia lakukan tadi. Hari ini juga aku akan menceraikannya. Suamiku, kau tidak boleh meninggalkanku. Kakak ipar, apa yang dia lakukan sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Kakak ipar, maafkan aku. Ya, aku sungguh sadar aku salah. Kakak ipar. Sekalipun kamu meninggalkan keluarga Huo, itu tidak akan bisa mengembalikan anakku. Aku mau lapor polisi, melaporkanmu karena sengaja mencelakai. Panggilkan orang, bawa dia dan si pengkhianat Kak Zhang ini. Serahkan mereka semua ke kantor polisi. Itu tuan, suamiku. Sumo, soal keguguranmu itu. Ibu yang salah paham padamu. Ibu harap kalian mau mempertimbangkan soal anak. Nona Su, aku hanya ingin memberikan keturunan untuk Jin Zheng, bukan bermaksud menghancurkan keluarga kalian. Sayang, kamu pilih yang mana? Kapanpun juga. Yang bisa melahirkan anak untukku, Huo Jincheng, hanya kamu seorang. Sumo selain Sumo, anak yang dilahirkan oleh wanita manapun, aku tidak akan mengakuinya. Kamu mau membuatku mati karena marah? Bibi, jangan marah. Polisi pasti akan mengerti niat baikmu. Bu, kakak tidak bisa punya anak, bukankah masih ada aku? Pergi sana, ceraikan dulu si Suye King itu. Baik, Bu. Kalau begitu aku pergi dulu. Ibu, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku dan Sumo juga akan naik ke atas. Semakin kacau saja. Tante, jangan marah. Jangan sampai Tante jatuh sakit karena marah. Sebenarnya, kalau Tante ingin Kak Jincheng punya keturunan, bukannya tidak ada cara. Sebenarnya kalau Tante ingin Kak Jincheng punya keturunan, bukannya tidak ada cara. Tapi, ada kemungkinan akan memengaruhi hubungan Tante dengan Jincheng demi keturunan keluarga Huo. Bahkan jika dia salah paham padaku seumur hidup, memangnya kenapa?
Sayang, sudah tidak marah lagi. Aku sudah membalaskan dendam untuk anak kita. Tapi anak kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Aku yang tidak bisa melindungi kalian berdua. Tapi karena hari ini kamu sudah membelaku. Aku maafkan kamu dengan terpaksa. Mulai sekarang aku pasti akan melindungimu dengan baik. Oh ya, tolong tetap bantu aku mencarinya di kota Nan. Lagi pula, kalau bukan karena 5 juta yang ibu berikan padaku, ibuku juga tidak mungkin bisa hidup sampai sekarang. Jadi untuk masalah anak, aku masih ingin berusaha lebih keras lagi. Istriku baik hati sekali. Aku akan membantumu menemukannya. Nanti aku juga akan bertanya pada guruku. Lagi pula, dia juga seorang tabib. Mungkin kenal guru tabib dewa itu. Panggilan guru begitu akrab ya? Aku bahkan belum pernah bertemu dengan guruku. Kenapa kamu cemburu begitu? Aku tidak cemburu. Nyonya, saya sudah memastikannya. Nyonya muda sedang di rumah sakit merawat ibunya. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Baiklah, kamu boleh pergi. Jing Chen. Kemarilah sebentar. Kamu pasti lelah bekerja ya? Ibu menyuruh dapur membuatkan sup ayam untukmu. Cepat minumlah selagi masih panas. Terima kasih. Kalau begitu, aku ke atas dulu ya. Jing Chen, jangan salahkan ibu. Kalau kamu tidak memberikan keturunan untuk keluarga Huo, bagaimana ibu bisa bertemu dengan para leluhur di akhirat nanti? Panas sekali. Sumo, Jing Chen demam. Kalau kamu tidak segera datang, dia akan mati. Apa? Polisi. Ada apa? Hei, Jing Chen, aku datang untuk membantumu memenuhi kebutuhanmu. pergi kau. Jing Chen, jangan meronta. Pergi. Cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Aduh. Kamu kasar sekali. Jing Chen, aku harus tetap tenang. Apa yang didengar belum tentu benar. Zuo Chen, menurutmu kalau kita begini di kamar pengantinmu dan Sumo, apa dia tidak akan marah ya? Apa itu tidak apa-apa? Sial, kenapa aku tidak bertenaga lagi? Aduh, aduh. Lebih lembut sedikit. Aduh, Jing Chen, jangan-jangan Sumo mau masuk. Aduh. Sumo, cepat tolong aku. Hei, lebih lembut sedikit. Hei, hei. Uhuh. Dengarkan penjelasanku. Jing Chen, aku sungguh menyukaimu. Miliki saja aku. Ku beritahu kau. Urusan ini belum selesai di antara kita. Pagi-pagi begini lagi. Kenapa melakukannya lagi? Istriku. Siapa itu? Kakakmu payah. Aku bisa, Brengsek, lepaskan aku.
Astaga, obat ini jauh lebih kuat daripada yang kau berikan pada kakakku. Tenang saja, hari ini aku akan membuatmu merasakan. Apa itu kebahagiaan menjadi seorang wanita? Lepaskan aku. Kakak, wanitamu hebat juga. Rasakan baik-baik bagaimana rasanya diselingkuhi. Jinja, semalam kau membuatku kesakitan. Lepaskan. Meskipun kau memberiku obat, tapi aku sama sekali tidak menyentuhnya. Jingja, ibu yang menyuruhku untuk membantumu. Jangan jadikan ibuku sebagai alasan. Kalian berdua, pakai baju kalian dan turun ke bawah. Ada yang ingin ku bicarakan dengan kalian. Sayang, tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak terjadi apa-apa di antara kami. Tidak terjadi apa-apa antara kau dan dia. Lalu dari mana datangnya bekas-bekas di tubuhnya itu? Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Kali ini, aku tidak akan mempercayaimu. Ibu, kenapa ibu memberiku obat? Pewaris keluarga Huo harus memiliki seorang keturunan. Demi seorang keturunan. Apa ibu bahkan tidak peduli dengan kebahagiaan putra ibu sendiri? Lalu kau, sebagai pewaris keluarga Huo, apa kau tidak punya tanggung jawab untuk meneruskan garis keturunan keluarga Huo? Tante, Kalau aku hamil, aku akan melahirkan anak itu dan menyerahkannya pada keluarga Huo. Lalu pergi. Aku sama sekali tidak akan memisahkan Jingchen dan Nona Su. Anak baik, ini benar-benar tidak adil untukmu. Selama ini aku tidak ingin bergabung dengan keluarga Luo, bukan untuk memisahkan mereka. Kamu tidak perlu mengorbankan diri. Aku sendiri yang akan mundur. sungguh tidak terjadi apa-apa antara aku dan dia. Kamu harus percaya padaku. Jingchen, bagaimana bisa kamu demi mempertahankan Nona Su, justru menyangkal perbuatanmu sendiri? Tanda-tanda di tubuhmu itu dari mana asalnya? Kamu sendiri tahu dengan jelas. Aku tidak akan pernah mengakui hal yang tidak kulakukan. Cukup. Orang dari keluarga Huo selalu bertindak jujur dan lurus. Apa yang sudah dilakukan harus diakui. Aku tidak melakukannya, jadi aku tidak akan mengaku. Ibu. Jingchen adalah suamiku. Dia bilang tidak menyentuhnya. Tidak bisa, sebagai istrimu. Aku tetap ingin bercerai denganmu. Tetapi aku tetap ingin bercerai denganmu. Sayang, bukankah kamu percaya padaku? Kenapa masih mau bercerai denganku? Tadi malam. Ibuku kembali kritis karena urusan kita. Aduh. Kak, ku dengar kamu tidak bisa hamil. Kakak ipar juga selingkuh. Aku sengaja memberitahumu kabar baik ini. Ayahmu tiba-tiba sakit lagi hahaha. Su Bufan, kau bajingan. Aku tidak bisa bertemu ibumu untuk terakhir kalinya. Bagaimana si bajingan Su Bufan itu bisa tahu urusan kita? Pasti ada yang memberitahunya. Kenapa kamu melihatku? Aku kan tidak kenal dia. Ibuku baru saja berhasil diselamatkan pagi ini. Selama kita belum bercerai, akan selalu ada orang yang datang ke hadapan ibuku. Aku berjanji padamu. Kedepannya aku pasti akan melindungi ibu dengan baik. Tapi ibuku tidak bisa menunggu. Kondisinya tidak bisa bertahan selama itu. Di Chen, aku mohon padamu, berikan aku kebebasan. Baik. Aku akan melepaskanmu. Nanti kirimkan surat perjanjian cerai kepadaku. Setelah masa tenggang perceraian berakhir, kita akan resmi bercerai. Kalau begitu kamu dan Sumo sudah bercerai. Kamu dan ibunya Mi. Bahkan jika aku mati, aku sama sekali tidak akan menikah dengannya. Kamu anak durhaka. Aduh, tante, ibu. Pak polisi, tolong selamatkan tante. Magi sudah hamil. Tidak perlu menunggu masa tenang perceraianmu dengan Sumo berakhir. Kamu adakan saja dulu pernikahan dengan Magi. Beri status yang jelas untuk anak di dalam kandungannya. Apa kamu tega membiarkan ibu meninggal dengan tidak tenang? Baik, Bu, aku tahu.
Jing Chen. Aku pasti akan merawat ibu dan anak kita dengan baik. Tunggu sampai anak haram di perutmu yang bukan darah dagingku itu lahir. Kamu akan tahu akibatnya. Apa yang kamu bicarakan? Ini anakmu. Bu, ini rumah yang baru kusewa. Mulai sekarang, ibu tinggal di sini saja untuk memulihkan diri. Aku akan pergi mencari uang. Ibu, kamu dan Jing Chen. Aku dan dia memang berasal dari dunia yang berbeda. Aku hanya tidak ingin kamu menderita. Aku mohon padamu. Sekarang tidak ada yang bisa menyakiti putrimu. Ini adalah klinik Shinsei guruku. Sumo. Kamu adalah guruku. Benar. Masuklah. Orang itu adalah guru sekaligus bosnya Sumo. Kalau kamu nekat, Nyonya hanya akan semakin marah. Bagaimana penyelidikan orang di belakang Magi? Sudah ada titik terang, sayang. Tunggu aku menyelesaikan semuanya. Aku akan menjemputmu pulang. Guru, biar saya bantu bersih-bersih. Tidak perlu, duduklah. Kondisimu sepertinya juga tidak begitu baik ya. Sepertinya ini telah menyebabkan kerusakan pada rahimmu. Guru, bisakah Anda membantuku mencari tabib dewa pria? Maksudku tabib dewa pria itu. Kudengar hanya dia yang bisa menyembuhkan tubuhku. Tidak perlu mencarinya lagi, aku juga bisa. Guru, Anda benar-benar sehebat itu. Tapi tabib He dari Balai Fanghui bilang, hanya tabib dewa pria yang bisa. Jangan percaya perkataan tabib-tabib tak becus itu. Tabib tak becus itu sangat membahayakan, tahu tidak? Begini saja. Kamu pelajari dulu titik-titik akupuntur ini, sebagai muridku. Aku tidak boleh tidak tahu apa-apa, Minum obat tepat waktu, check out tepat waktu. Presiden grup Jiangxiang, Huo Jingchen, dan asistennya, Magi, mengumumkan pertunangan mereka akan mengadakan jamuan pertunangan pada tanggal 6 Oktober. Kamu tidak apa-apa. Jangan khawatir, kami sudah dalam proses perceraian. Tadi kamu bilang mau membunuh siapa? Kakak ipar. Aku salah, aku tidak pernah mengatakannya. Kalau kamu berani menyentuhnya, kamu akan mati. Aku salah, aku benar-benar salah. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, aku salah kakak ipar. Ibu, Anda tenang saja. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Dan Sumo. Terima kasih ya. Ibu, istirahat dulu di sini. Aku akan keluar sebentar dengannya. Iya, pergilah. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Setelah kita bercerai nanti, sebaiknya kita jangan berhubungan lagi. Sumo, aku bersumpah aku sama sekali tidak mengkhianatimu. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Tapi ibu, tidak akan pernah menerima seorang menantu yang tidak bisa punya anak. Kurasa sebaiknya kita berpisah untuk sementara waktu. Apa? Aku hamil. Benar pewaris keluarga Huo di masa depan. Tapi syaratnya kamu harus menyingkirkan Sungu. Kalau tidak, anakmu hanya akan menjadi anak haram.
masalah di antara kita. Kakakmu cepat atau lambat akan tahu. Kalau begitu katakan saja, kamu mau bagaimana? Laki-laki itu kan paling mementingkan harga diri. Jika wanita yang dicintainya disakiti oleh adiknya, apakah dia masih akan menginginkan wanita ini? Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Bos, ada orang yang hilang. Ali, kamu keluar dulu. Jangan biarkan siapapun masuk. Baik, Tuan. Aku akan menyebarkan video kita ke internet. Aku akan bilang kalau kamu yang menggodaku lebih dulu. Semua orang akan menganggapmu wanita seperti itu. Kakak ipar, tunggu saja sampai reputasimu hancur. Kakak, jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku ini kan adik kandungmu. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Kakak. Panas, suamiku, aku kepanasan. Aku akan segera membuatkan baju untukmu. Suamiku. Tidak boleh. Untung saja itu dia, bukan si brengsek Huo Xiaotian itu. Kita mau bercerai. Ada apa sayang, setelah kenyang kamu tidak mau mengakuinya? Aku tidak begitu. Tuan muda, nyonya besar menunggu kalian di lantai bawah. Jing Chen dan Maiki sudah bertunangan. Naik ke ranjang Jing Chen. Apa kamu tidak punya rasa malu? Ma, akulah yang memaksa Sumo. Lagi pula, aku dan Sumo adalah pasangan suami istri yang sah. Kamu ini bodoh sekali. Maiki sedang mengandung anakmu. Karena kejadian semalam, dia hampir keguguran karena marah. Ma, aku tidak apa-apa. Aku akan pergi dari sini. Tuan, aku dan Mimi tunggu sebentar. Xiao Tian dipukuli oleh Jing Chen sampai masuk rumah sakit. Kakinya sampai dipatahkan. Jing Chen masih mau menuntut Xiao Tian. Terima kasih, di antara kita tidak perlu sungkan begitu. Nona Su, kamu tega sekali ya. Jing Chen dan Xiao Tian adalah saudara kandung. Karena kamu, mereka berdua yang bersaudara jadi saling bermusuhan. Huo Xiao Tian ingin melecehkanmu. Itu balasan yang pantas dia terima. Apa kamu pernah memikirkan perasaan ibu? Maiki, memang hanya kamu yang mengerti aku. Bagaimanapun juga Xiao Tian dan Jing Chen adalah saudara kandung. Bagaimana bisa kamu memenjarakannya? Bu, kalau saja aku tidak datang tepat waktu. Apa ibu tahu, apa yang akan dilakukan Huo Xiaotian padanya? Singkatnya, Huo Xiaotian harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumo, aku rasa aku tidak pernah berbuat salah padamu, kan? Apa kamu tega melihat Jing Chen dan Xiao Tian bersaudara saling bermusuhan? Bu, jika dulu ibu tidak memberikan uang itu, ibuku juga tidak akan hidup sampai sekarang. Ini terakhir kalinya aku memohon pada ibu. Bebaskan Xiao Tian. Jangan kejar. Istrimu sekarang adalah Maiki. Bu, biarkan saja Zichen mengejarnya. Aku tidak apa-apa. Zichen, kamu membuat hati ibu sakit. Ibu. Sinmo,
Kali ini kamu beruntung bisa lolos. Lain kali belum tentu. Sedang memikirkan apa? Kamu melamun. Guru, Bagaimana kalau penyakitku ini tidak usah diobati saja? kalau kamu berpikir begitu, kamu tidak pantas menjadi muridku. Guru, sebagai seorang tabib, jika tidak menghargai tubuh sendiri, bagaimana bisa bicara tentang menyembuhkan orang lain? Kalaupun tidak bersama Jing Chen memangnya kenapa? Tubuh ini milikku sendiri. Guru, murid mengaku salah. Tidak akan terulang lagi. Xiao Bai. Ayah. Aku mohon cepat biarkan aku masuk. Cepat lepaskan aku, masih saja berhayal di sini. Huo Jingchen akan segera menikahi nona muda keluarga Mai, Mai Qi, pengantin pembawa keberuntungan. Memangnya dia itu siapa? Jangan bermimpi lagi. Ayah, dilaci mobil. Tidak apa-apa, orang yang tega menipu ayahnya sendiri sudah menjualmu sampai mati. Seumur hidup ini jangan harap bisa keluar. Saya sudah selidiki, orang di belakang Maiki adalah dari pihak keluarga cabang kedua. Benar saja, ini perbuatan paman kedua, Guo Sengwu. Aku mengerti. Cepat angkat, cepat angkat. Kita akan menikah besok. Bagus tidak kalau aku pakai gaun pengantin ini? Boleh. Bodoh. Telepon minta tolong dari Kaksin bahkan sampai ke sini. Kalian sebenarnya mau dapat uang atau tidak? Lihat suasana hati semuanya. Ayo, ayo, ayo. Hajar dia sampai mati. Untuk apa kamu mengambil ponselku? Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja memecahkannya. Huo Jingchen kali ini akan mencarimu. Dia pasti akan mati. Kalian melakukan perdagangan manusia, menggunakan makanan sebagai senjata. Cepat atau lambat kalian akan mendapat balasan. Kami sudah terjun ke bisnis ini. Hati nurani kami sudah lama dimakan anjing. Tapi, Nona manis, tenang saja, nanti aku akan memanggil beberapa teman untuk melayanimu. Kak, nikmatilah pelan-pelan. Aduh. Kak, dengarkan aku. Asalkan kau melepaskanku. Berapapun uangnya akan kuberikan padamu. Coba saja kau adukan masalah ini. Adik manis. Biar kakak ajari kamu sedikit ya. Wah, galak juga ya. Hentikan. Sayang. Huo Jingchen, kali ini kamu terlambat lagi. Aku tidak menunggumu lagi. Sayang. Dokter. Dokter, tolong, dokter. Pak. Hiks Hiks. Sumo. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa.
Wah, kamu sudah sadar. Masa tenggang perceraian kita seharusnya sudah berakhir. Ayo kita bercerai. Maaf, ponselku diambil oleh Mikey. Aku tidak sempat menerima telepon permintaan bantuanmu. Saat anak kita keguguran dulu, ponselmu juga diambil oleh Mikey. Ini semua salahku. Polisi. Aku benar-benar lelah. Istriku. Bisakah kamu mempercayaiku untuk terakhir kalinya? Cepat telepon polisi. Hari ini adalah hari besar pernikahannya dengan Mikey. Dia pergi kemana? Hahaha. Kakak ipar. Inikah pewaris keluarga Huo yang kamu didik? Bahkan tidak berani datang ke pernikahannya sendiri. Jing Chen pasti tertunda karena ada urusan. Adik ipar kedua, bukankah kamu yang bilang tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga cabang utama kami sampai mati? Kenapa hari ini kamu ada waktu untuk datang ke pernikahan Jing Chen? Hei, bagaimanapun juga kita ini satu keluarga. Aku tidak berdarah dingin sepertimu, kakak ipar. Uang penyelamat nyawa Yisi. Beraninya kamu menggelapkannya. Padahal dulu itu jelas-jelas kamu. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Sayang, sebentar lagi kamu akan tahu. Hari ini adalah hari bahagiamu. Kamu membawa Sumo kemari. Apa kamu mau membuat semua orang di kota Hai menertawakan keluarga kita? Ibu, Sumo adalah istri sahku. Aku menikah dan membawanya kemari, bukankah itu sudah seharusnya? Presdir Huo, karena kamu sudah menikah. Kalau begitu, bukankah Mikey itu seorang pelakor? Kalau begitu, orang di samping Presdir Huo itu adalah Nyonya Huo. Kelihatannya jauh lebih baik daripada Mikey. Nona Su. Aku sedang mengandung anak Jing Chen. Aku hanya ingin memberinya keluarga yang utuh. Aku mohon padamu, relakanlah kami. Anak di dalam perutku ini benar-benar anak Jing Chen. Tentu saja anaknya. Memangnya anak siapa lagi? Kakak, Mikey mengandung anakmu. Di acara pernikahan ini kamu mau menceraikannya. Bagaimana pandangan orang luar terhadap keluarga Huo kita? Hari ini kalau kamu tidak menikahi Mikey, ibu akan mati di sini. Kalau begitu, mari kita lihat bersama ini anak siapa sebenarnya. Sun Wukong, kamu bajingan. Jing Jing, kamu hebat sekali ya. Berikan padaku. Mesinnya palsu, yang itu asli. Palsu, kamu ini mesin. Hahaha, itu palsu. Brengsek. Wanita bos pun berani kamu sentuh. Ah, paman, aku salah. Bawa dia pergi, ibu. Lepaskan aku, ibu. Kalaupun anak yang dikandung Magi bukan putramu, kamu tetaplah darah daging keluarga Huo. Saat aku menginterogasi orang, apa kamu juga berpikir untuk bekerja sama denganku, untuk merebut grup Qiangsheng milikku? Jangan-jangan Ping Chen sudah menemukan sesuatu. Omong kosong belaka, karena kamu tidak menghargaiku sebagai orang yang lebih tua. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu di sini lagi. Soal paman kedua yang membuatku koma, tidak akan kubiarkan begitu saja. Bu, hari ini aku akan memberikan jawaban resmi pada Sumo. Sudahlah. Terserah kamu saja. Sayang, hari ini kita putuskan untuk menikah lagi. Nona Sumo, Apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Huo Jingchen? menjadi istrinya, baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Saya bersedia. Tuan Huo Jingchen. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Sumo sebagai istri Anda? Baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya bersedia, silakan kedua mempelai bertukar cincin.
Hari yang indah, janji bersama. Aduh, 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 aduh. Putriku. Ayah salah, maafkan ayah ya. Kau adalah kakak kandungku. Kau yang paling menyayangiku. Kau pasti bisa memaafkanku, kan? Memaafkan kalian. Memaafkan kalian yang berulang kali mendorongku ke dalam lubang api. Bukan, putriku. Ini semua Magi yang menyuruh kami melakukannya. Meskipun mereka berdua penakut. Tapi di saat genting seperti ini, mereka tidak mungkin berbohong. Jing Chen, bagaimana rencanamu menanganinya? Magi. Tenang saja. Aku akan membuatnya diawasi dengan ketat. Putriku, itu dia. Dia yang menyuruh kami untuk menculikmu. Kalau kau mau balas dendam, cari dia. Dasar tidak berguna. Maksudmu aku yang mencelakaimu? Meskipun yang kukandung sekarang bukan anak Huoki, tapi dia adalah cucu laki-laki tertua keluarga Huo. Anak bagimu hanyalah sebuah alat. Aku adalah ibunya. Wajar saja dia menghajarku. Kenapa anak orang seperti ini baik-baik saja? Sedangkan anakku. Sepertinya kamu masih tidak mau bertobat sama sekali. Kalau begitu aku terpaksa membawamu ke kantor polisi. Aku bisa dipenjara. Apa kamu tidak ingin tahu? Siapa yang mendorongmu dari tangga waktu itu? Kamu bebaskan aku. Aku akan memberitahumu, Jing Chen. Bebaskan saja dia. Tidak perlu. Orang ini sangat berbahaya. Jika kamu tidak tahu siapa dia, kamu akan mati. Aku paling benci diancam oleh orang lain. Xiao Qian, bawa mereka bertiga ke penjara. Hei, kakak, aku masih kecil. Putriku tidak boleh dipenjara. Putriku, aku adalah ayah kandungmu. Aku tidak bisa dipenjara. Sejak saat kalian mengirimku ke klub itu, kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kamu tidak boleh membiarkanku dipenjara. Di dalam perutku ada cucu laki-laki tertua keluarga Huo. Bawa pergi, bawa pergi. Selama aku ada di sini hari ini, aku mau lihat siapa yang berani membawa Maiki pergi. Ibu. Cucu laki-laki tertua keluarga Huo tidak mungkin lahir di dalam penjara. Ibu, tolong aku tahu aku salah. Anggap saja ini demi kebaikan anak yang ada di dalam perut Maiki. Lepaskan dia. Orang yang sebenarnya dia sakiti bukanlah aku, melainkan Sumo. Nona Su, aku sungguh tahu aku salah. Aku mohon, berikan aku dan anakku kesempatan untuk hidup. Tidak mungkin. Setelah anak itu lahir, daftarkan atas namamu dan Jing Chen. Anggap saja sebagai anakmu dan Jing Chen. Kenapa aku dan Sumo harus membesarkan anak orang lain? Apa kau mau membuatku mati karena marah? Ibumu. Nyonya sudah tua. Jantungnya juga tidak sehat. Anda sebagai yang lebih muda, lebih banyaklah mengalah padanya. Aku sudah hidup separuh baya. Tidak ada lagi yang aku harapkan. Aku hanya berharap keluarga kita rukun dan sejahtera. Sebelum aku meninggal. Keluarga Huo kita bisa baik-baik saja. Ibu, aku tidak akan mengakui Maiki. Jadi, kehidupan. Sebenarnya, ibu mengerti. Kamu orang baik. Kali ini biar aku yang memutuskan. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh ibu begitu peduli pada Sixin? Aku masih sabar. Maiki terus-menerus memfitnahku, tapi dia sedang hamil. Aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tenang saja, suamimu ini akan membalaskannya untukmu. Aku benar-benar tidak sanggup minum lagi. Dulu aku berniat baik menjodohkanmu dengan kakak. Tapi ternyata kau malah menggoda suami dan anakku di belakangku. Tapi tidak apa-apa. Karena kau mengandung anaknya, aku akan melayanimu dengan baik. Sampai anaknya lahir dengan selamat. Bagaimana, sayang? Kali ini sudah lega. Orang jahat akan ditangani oleh orang jahat juga. Biarkan saja mereka berdua bertarung. Tapi, suamiku. Apa kau sudah menemukan pelaku yang membuatmu koma? Sekarang masih belum begitu yakin, tapi aku sudah punya petunjuk.
Guru, apa tusukanku sudah benar? Kau sangat berbakat. Itu karena guru yang mengajarkannya dengan baik. Tapi kau harus ingat baik-baik ya. Sebagai seorang tabib, jangan pernah tergesa-gesa dan gegabah, mengerti? Aku tidak tahu. Sayang, kenapa kamu ke sini? Aku datang untuk menjemputmu pulang kerja. Halo, saya adalah suami Sasumo. Anda pasti gurunya, silakan masuk. Aku ada urusan dan akan pergi selama beberapa hari. Klinik ini kuserahkan padamu untuk sementara. Apa aku bisa melakukannya sendirian? Pasien yang datang ke sini hanya sakit ringan, kamu pasti bisa. Kenapa guru bersikap aneh dan misterius? Dia memang selalu seperti itu. Jangan dilihat lagi, orangnya sudah pergi. Guru bisa mempercayaimu juga ya? Mana ada? Sudahlah. Aku paling mencintaimu dan paling menyukaimu. Ayo kita pulang. Pagi hari. Perasaan apa ini? Kelihatannya cukup baik ya. Anda hanya masuk angin biasa saja. Begini saja, saya akan meresepkan sebungkus obat untuk Anda. Anda bawa pulang dan minum saja obatnya. Terima kasih ya, Dokter Fu, dokter. Apa keluhan Anda? San, aku lihat kamu cantik sekali. Bentuk tubuhmu juga bagus sekali. Nafsumu pasti sangat kuat, kan? Apa suamimu bisa memuaskanmu? Orang gila. Tuan, silakan keluar lalu belok kanan, naik bus nomor 13. Di sana ada rumah sakit jiwa kota Haizu. Coba kamu periksa. Lihat apa aku bisa memuaskanmu. Sini. Aku tahu tidak ada yang bisa menahan pesonaku. Guo Jingchen, wanitamu sudah menjadi milikku. Grup Qiangsheng juga menjadi milikku. Vitalitas Anda bocor keluar. Jalur belakang terlalu sering digunakan. Tuan, Anda seharusnya lebih bisa menahan diri, ya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan, kalau saya... Kemampuan saya benar-benar terbatas. Bagaimana kalau Anda keluar belok kanan pergi ke rumah sakit Nongxie? Hari ini aku harus membuatmu melihatnya. Ini adalah pakaian peninggalan guru. Aku mau kepalanya. Tuan, sepertinya tadi saya benar-benar salah lihat. Aspek itumu memang sangat palsu. Memang ada sedikit cacat. Cacat apa? Melihatmu seperti ini, bagaimana aku tega mengatakannya? Tunggu aku di ruang akupuntur sebelah. Aku akan mengobatimu. Permainanmu cukup liar juga. Orang gila. Bajingan. Di ruang infus sebelah sana. Ruang akupuntur. Hei wanita, tubuhku yang sebagus ini ada di depanmu. Aku tidak percaya kamu tidak tergoda. Aku akan memberimu kenikmatan baru. Membuatmu pasrah sepenuhnya. Gulung. Gulung sampai ke pangkal paha.
menciptakan sedikit suasana romantis. Cepat pergi, cepat pergi. Suka melecehkan perempuan, ya. Aku akan membuatmu tidak bisa menjadi pria selama beberapa hari. Sayang, cepatlah. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku datang. Hehehe, M. Apa yang kamu lakukan? Suamiku, kakakmu melakukan apa padaku? Adik ketigamu. Kakak kedua. Tunggu, biar kakak ipar menanganiku dulu. Benar-benar sakit sekali. Ternyata kamu adik ketiga Jing Chen. Kalau begitu kamu masih berani menggangguku. Sudah tidak mau hidup lagi. Nona, bos. Bawa dia ke Mushroom Head. Kakak, dia yang membuat kakakku celaka. Sayang, klub Tiananmen itu tempat apa? Tempat untuk menyelamatkan para pemuda yang tersesat. Lanjutkan. Apa yang kamu katakan? Sayang hebat sekali. Dasar kamu tidak berguna, cuma modal tampang. Kamu ini laki-laki atau bukan? Pergi. Lihat wajahmu, tidak ada yang bisa dibanggakan. Badanmu juga tidak ada bagus-bagusnya. Aku kira kamu lebih hebat dalam urusan itu. Tidak kusangka kamu ternyata tidak berguna. Hanya membuang-buang waktuku saja. Apa katamu? Kamu tahu tidak aku ini siapa? Aku ini dewa idaman ribuan gadis di kota Haizu. Haha, kamu, Cih. Siapa kalian? Siapa yang menyuruh kalian datang? Ah, si Huo Jingchen itu. Dia terus menekanku. Aku tidak bisa terima ini. Aku tidak akan bisa melupakan ini seumur hidupku. 20 tahun yang lalu Afang merampas biaya pengobatan istriku tercinta. Membuat istriku tercinta mati secara tragis. 20 tahun kemudian beraninya dia datang untuk menghina putraku. Aku pasti akan membuat perhitungan dengan mereka. Zhuye King, aku akan membantumu menyelesaikannya. Tapi untuk kedepannya aku berharap kamu jangan mengecewakanku lagi. Mike yang memberitahuku bahwa dia sudah meminta seorang ahli untuk memeriksanya. Yang dikandung adalah seorang anak laki-laki. Dia adalah cucu laki-laki tertua dari keluarga Huo kita, Jin Chan. Nona Su, aku sungguh tahu aku salah. Ma, sebenarnya apa yang ingin ibu katakan? Dulu akulah yang membiusmu. Tidak ada hubungannya dengan Mikey. Mikey juga karena penolakanmu makanya Xiao Tian. Hah? Pada akhirnya tetap keluarga Huo kita yang berutang padanya. Itulah yang membuatnya melakukan begitu banyak kesalahan. Ma, ini semua salahku. Sekarang dia akan melahirkan. Aku akan menjemputnya kembali. Ma, kalau ingin menjemputnya jemputlah. Tidak kusangka kamu begitu berlapang dada. Aku percaya kamu akan merawat anak itu dengan baik nantinya. Mikey, ayo kita ke atas baik. Kamu menyetujui permintaan ibu karena aku kan? Sisa hidup ibu sudah tidak banyak lagi aku. Aku rasa tidak perlu mengganggunya dengan hal-hal sepele ini. Dan juga membuatmu sedih. Lagi pula, ibu sebelumnya sangat baik padaku. Istriku memang sangat baik hati. Terima kasih Nona Song sudah mengizinkanku kembali ke keluarga Huo untuk melahirkan. Ibu yang ingin kamu kembali, itu tidak ada hubungannya denganku. Apa kamu tidak ingin tahu bagaimana anakmu meninggal? Apa maksudmu? Kamu begitu waspada padaku. Apa kamu takut aku tidak sengaja terjatuh, lalu mengatakan kalau kamu yang mendorongku, ya kan? Nona Mai, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja dari situ. Waktu itu kamu meminum obat penguat kandungan. Aku yang menyuruh Zhuye King memerintahkan pelayan untuk menukarnya dengan obat aborsi. Haha. Si Zhuye King yang bodoh itu. Bagaimana mungkin dia bisa terpikir untuk menggunakan obat aborsi? Tamparan ini untuk anakku.
Sebaiknya aku pergi dari sini saja, Nona Su. Dia tidak bisa menerimaku. Perutmu sudah sebesar ini. Memangnya kamu mau pergi kemana? Kamu yang setuju untuk membawa Maiki kembali. Apa hanya untuk menindasnya? Dia sudah mau melahirkan. Tidak bisakah kamu melupakan dendam masa lalu? Dia sendiri yang mengaku telah membunuh anakku. Ibu. Aku tidak melakukannya. Kamu sangat mengecewakanku. Perut Magi sudah membesar. Aku memang seharusnya tidak bertengkar dengannya. Aku naik ke atas dulu. Bagaimana bisa ada menantu yang tidak bisa membedakan benar dan salah seperti ini? Sumo ini baru permulaan. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Ma. Coba kau raba. Hari ini aku sudah meminta seseorang untuk memeriksanya. Katanya pasti anak laki-laki. Bagus sekali. Bagus sekali keluarga Huo kita akhirnya punya cucu laki-laki pertama. Ah. Dua satu. Untunglah kamu melahirkan anak ini dengan selamat. Kamu adalah pahlawan bagi keluarga Huo kami. Ma, ini sudah seharusnya kulakukan. Sekalipun kamu tidak bisa menerima Nis, kamu juga tidak boleh mendorongnya yang sedang hamil 10 bulan dari tangga. Apa kamu tahu hampir saja merenggut 2 nyawa? Ma, aku percaya Sumo tidak bersalah. Nona Su, aku yang tidak sengaja salah langkah. Jangan dengarkan penjelasannya. Bagaimana mungkin bisa salah langkah? Aku tidak ingin karena aku membuat kalian tidak senang. Selama ada aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Keluarga Huo kami tidak memiliki menantu sepertimu. Jing Chen, ceraikan dia. Ma. Jantungku ini. Semua karena kamu yang membuatku marah. Kesehatanku juga tidak baik. Apa kamu tega melihat ibumu mati tidak tenang? Ah. Ini rekaman CCTV di tangga. Terlihat jelas kalau Maiji jatuh sendiri. Aduh. Cucu kesayanganku. Aduh, cucu kesayanganku. Kamu kenapa? Mungkin auranya tidak cocok. Begitu Nona Su datang. Bayinya terus merasa tidak nyaman. Video editan. Aku tidak mau melihatnya. Jing Chen, sebenarnya kamu mau cerai atau tidak? Jadi, Mama tahu jelas kalau Maiki memfitnahku, tapi tetap mau membelanya. Aiki Wanglu, dia pergi sendiri. Aku tidak mau. Aku sudah tidak tahan lagi. Biarkan dia pergi, ceraikan. Begitu masa tenang berakhir, ceraikan aku sekarang juga. Dasar nenek tua, pada akhirnya kamu tetap memilih kepala keluarga Huo kalian. Di mana Sun Yingjun? Loh, bukankah ini kakak ipar? Kenapa diusir dari keluarga Huo? Apa urusannya denganmu? Aku beritahu kamu soal LBC ini. Perhitungan ini akan kuselesaikan dengan baik. Pergi. Turun dari mobil. Masih kenal aku? Paman kedua Huo Jinjeng. Ingatan yang bagus ya. Kalau begitu, apa kamu tahu untuk apa aku membawamu ke sini? Untuk mengobati masalah itu pada putramu. Apa ada cara agar aku bisa kembali normal? Lepaskan aku dulu baru kita bicara. Kalaupun Nona Su tidak peduli dengan tubuhnya sendiri, kamu juga harus memikirkan ibumu, kan? Ibuku tidak akan ada urusan denganmu. Hehe. Ibumu sudah kutempatkan di tempat yang sangat aman. Tapi apa dia akan tetap aman, itu belum tentu. Katakan, apa maumu? Aku mau nyawa Huo Tianqi dan si nenek tua Huo.
Kamu boleh pergi. Hei, 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 bukan aku yang membuat keributan. Gadis ini licik sekali. Untungnya kamu punya aku yang cacat sekujur tubuh ini. Aku sudah mencari begitu banyak dokter. Ini juga tidak membaik. Tenang saja, aku sudah mengutus orang untuk mencari tabib dewa itu. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Sayang, bisakah kamu menjemputku pulang? Sayang. Ayo kita pulang. Dia tertawa, haha, tampan sekali. Panggil nenek, haha, tampan sekali. Kenapa kamu membawanya kembali lagi? Bu, Sunmo adalah istriku. Kalau ibu tidak menyambutnya, aku bisa membawanya pergi. Tidak apa-apa, Bu. Jangan karena aku, hubungan Jingchen dan istrinya jadi terpengaruh. Mikey, kamu ini terlalu baik. Jingchen, ayo kita ke atas. Senmo. Semua penghinaan yang kamu berikan padaku akan kukembalikan sepenuhnya. Jika Huo Jingchen dan si nenek tua Huo itu tidak mati, ibumu bisa. Selama ini aku sudah merepotkan kalian semua. Anggap saja makanan ini sebagai tanda ketulusanku. Kalau kamu benar-benar tahu kamu salah, cepatlah ceraikan Jingchen. Bu, ayo kita makan. Jangan bicarakan ini dulu. Memang Mikey kita yang paling pengertian. Jelas-jelas aku tidak menginginkannya. Ada apa ini? Aku yang memasukkan obatnya. Apa kamu satu komplotan dengan Huo Jianyu? Benar. Ini direkam tadi saat kamu memasukkan obat di dapur. Besok berita utama di semua media adalah nyonya muda keluarga Huo yang mengincar harta kekayaan. Membunuh seluruh keluarga Huo. Pada akhirnya tidak tahan dengan rasa bersalah, lalu bunuh diri karena bersalah. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kakak. Sayang, kamu tidak apa-apa. Aku sudah berkali-kali mempercayaimu. Beginikah caramu membalasku? Dasar jalang. Semua yang kalian katakan tadi, dan yang kalian lakukan semuanya sudah terekam oleh kamera pengawas. Paman kedua, adik sepupu. Dan juga kau, Mikey, kalian semua tidak akan bisa lolos. Jadi semua ini adalah rencana yang kalian susun. Ini semua salah paman, Anda terlalu licik. Kalau tidak mendesakmu sedikit, bagaimana kau akan menunjukkan belangmu? Ayo kita pulang. Huo Sengwu menyuruhku membunuhmu dan ibu. Kalau tidak, nyawa ibuku akan terancam. Terima kasih kamu sudah percaya padaku. Beritahu aku kebenarannya.
Sebenarnya, ibu mertua sudah kulindungi secara diam-diam. Benarkah? Magi adalah orangnya Huo Sengwu. Sejak kepulangannya ke keluarga Huo kali ini, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Tapi agar tidak ketahuan, aku tidak memberitahumu selama ini. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Membuatku khawatir saja. Kamu sudah banyak menderita selama ini. Ibu juga tahu soal ini. Dia memintaku untuk minta maaf padamu. Kalau begitu, selanjutnya apa aku juga harus ikut bersandiwara denganmu? Hahaha. Meskipun aku gagal, tapi selama aku masih hidup, keluarga Huo kalian jangan harap bisa hidup tenang. Utang darah yang kalian miliki padaku, aku pasti akan membuat kalian membayarnya, Bunda. Biaya operasi yang dituduhkan padaku waktu itu bukan aku yang mengambilnya. 20 tahun yang lalu, aku menjual perusahaanku dan mengumpulkan cukup uang 3 juta untuk biaya operasi istri tercintaku. Tak disangka, tepat di hari operasi, uangnya diambil oleh seseorang. Hahaha. Aku begitu murah hati padamu. Aku yang memberikannya padamu, dana sebesar 3 juta, membuat grup Kinsengku yang diambang kebangkrutan bangkit kembali. Jangan bilang padaku ini hanya kebetulan. 3 juta itu kudapatkan dari menjual semua hartaku. Kontraknya ada di sini. Sedangkan untuk biaya operasi adik ipar, kau yang sok suci, apa kau pernah berpikir, adik ipar semasa hidupnya tidak punya kebiasaan membeli asuransi? Lalu kenapa kamu bisa mendapatkan klaim asuransi 3 juta? Apa maksudmu? Bibi kedua saat itu secara pribadi mengambil uangnya. Dengan dalih membeli asuransi, semuanya ditransfer ke rekeningmu. Dia melakukannya agar tidak membebanimu. Dia ingin kamu menjalani sisa hidupmu dengan lebih bahagia, sehingga dia merelakan nyawanya sendiri. Sangat mulia, tapi juga sangat disayangkan. Tapi kamu malah hidup dalam kebencian. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin? Hahaha. Apa yang telah kulakukan selama ini? Itu salahku. Cepat bawa ke rumah sakit. Ibu, maafkan aku. Demi aku yang telah melahirkan cucu laki-laki tertua keluarga Huo, maafkan aku, ya. Sumo, kali ini aku tidak peduli bagaimanapun kau menangani percintaanmu. Mama mendukungmu. Mama, kamu tidak boleh mengabaikanku. Warga negara asing. Kamu sudah menjebakku berkali-kali sebelumnya, dan juga anakku. Utang yang lalu bisa kita hitung satu persatu. Ah, Junchen, demi aku yang sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Lepaskan aku. Caramu mencintaiku adalah dengan menginginkan kematianku. Ah. Tangan mana yang kamu pakai tadi? Ah. Ah. Tangan ini, atau jangan-jangan keduanya salah. Ah. Istriku, apa kamu masih marah? Bawa mereka ke kantor polisi saja. Mereka harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Bawa pergi. Masukkan dia. Jangan sentuh kakakku. Lepaskan kakakku. Lepaskan aku. Aku kutuk kalian. Keluarga Huang sekarang milikmu. Kamu. Ibu. Kondisi nyonya memang sudah tidak baik. Sekarang amarahnya memuncak dan menyerang jantungnya. Kemungkinan besar tidak akan selamat melewati malam ini. Sumo, semua ini adalah kesalahan ibu. Ibu terlalu menginginkan seorang cucu, sehingga menyakitimu. Aku tidak menyalahkan ibu. Guru. Bisakah kamu datang ke rumah sakit untuk menyelamatkan ibuku? Baik. Guruku sangat hebat. Kecuali jika yang datang adalah tabib dewa pria. Jika tidak, kita hanya bisa mempersiapkan pemakamannya. Bos, tabib dewa pria masih belum ditemukan. Lanjutkan pencarian. Tidak perlu dicari lagi. Baik. Tuan.
Aku sudah melindungi meridiannya. Cukup istirahat beberapa hari saja. Sudah jauh lebih baik. Guru. Bukankah Anda tabib dewa pria itu? Punya murid bodoh sepertimu. Bagaimana aku bisa mengaku sebagai tabib dewa? Hei! Jangan mengganggunya. Memang tidak boleh diganggu. Lagi pula, dia sudah hamil. Apa? Aku sepertinya benar-benar hamil. Aku pergi. Sungguh, Ma. Aku hamil, sungguh. Bodhisattva, lindungi kami agar tetap hidup. Kita akan menjadi keluarga yang sangat bahagia.